Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita tentang statistika untuk penelitian. Yang kedua, kita akan membahas tentang variabel penelitian. Bagi yang belum tahu bukunya, berikut cover depannya, Statistika untuk Penelitian, yang dikarang oleh Prof. Sugiono. Variabel penelitian. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu pengertian dari variabel penelitian. Variabel penelitian itu menurut Prof. Sugiono itu adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan, berarti ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Berarti ditetapkan dulu untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Nah, jadi di sini poinnya adalah variabel penelitian itu adalah variabel atau sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti, yang ditetapkan untuk dipelajari. Dipelajari untuk apa? Untuk mendapatkan informasi yang mana informasinya ini akan kemudian ditarik kesimpulannya. Bisa disimpulkan variabel penelitian adalah apa yang kita teliti. Jadi variabel penelitian itu disimpulkan juga, bisa diringkas dengan apa yang kita teliti. Nah, kalau menurut Hedge dan Farhadi tahun 1981, variabel itu adalah atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain. Jadi ada variasi antara satu orang peneliti dengan peneliti yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Nah, contohnya di sini adalah kalau misalnya atributnya itu adalah atribut seseorang yang di dalam buku Prof. Sugiono dicontohkan seperti variabel tinggi, variabel berat badan, variabel sikap, variabel motivasi, kepemimpinan, disiplin kerja, berat ukuran, berat ukuran itu termasuk objek. Jadi berat ukuran itu termasuk objek. Jadi yang termasuk variabel seseorang itu adalah tinggi. Jadi yang melekat pada seseorang ya, tinggi, berat badan, sikap, motivasi, kepemimpinan, disiplin kerja. Itu salah satu dari atribut dari seseorang. Nah, kalau atribut objek itu seperti apa? Seperti berat, ukuran dari benda, berat dari benda, bentuknya, warnanya, bahan baku, teknologi, pengendalian mutu, pemasaran, advertence, nilai penjualan, keuntungan, dan lain-lainnya. Itu kalau dari objek. Jadi, kalau menurut si Hicks dan Farhadi, ini variabel itu adalah atribut seseorang atau objeknya. Nah, dinamakan variabel itu karena ada variasinya. Jadi ada variasi antara misalnya berat tadi. Jadi beratnya itu ada variasinya, misalnya 2 kilo, 5 kilo, 4 kilo. Jadi ada variasinya. Nah, seperti ini tadi yang contohnya ya. Misalnya kalau di sini tinggi. Misalnya kalau contoh variabelnya adalah tinggi, berarti tingginya itu ada tingginya misalnya 1 meter, 1,5 meter, atau 1,25 meter. Berat badan seperti itu, berat badan misalnya 45 kilo, 50 kilo, 75 kilo, nah seperti itu. Jadi ada variabel atau variasi di mana yang kita tetapkan itu seperti apa. Nah, variabel kalau menurut Karlinger itu adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari. Karlinger itu tahun 1973 menyebutkan bahwa variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari. Jadi sifat atau konstruk tadi ya. Sifat tadi kalau yang menurut siapa ini tadi, Heck dan Farhadi itu adalah atribut seseorang. Kalau sifat, kalau konstruk itu adalah objek. Nah, contohnya di sini seperti apa? Seperti tingkat aspirasi, penghasilan, pendidikan, status sosial, jenis kelamin, golongan gaji, produktivitas kerja, dan lain-lainnya. Nah, kalau menurut Kinder,
tahun 1981, variabel itu adalah suatu kualitas di mana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya. Jadi peneliti mempelajarinya untuk ditarik kesimpulannya. Itu variabel. Nah, jadi intinya variabel itu adalah suatu atribut atau sifat atau nilai, jadi suatu atribut atau sifat atau nilai dari seseorang atau objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Jadi si variabel ini adalah variasi, khususnya adalah variasi yang ditetapkan oleh peneliti yang dipelajari tentunya untuk ditarik kesimpulannya. Contohnya kalau di pencemaran lingkungan, itu variabelnya adalah variabel misalnya kalian ingin membuat karbon aktif. Nah, karbon aktif dengan konsentrasi karbon aktif untuk aktivasinya ya. Untuk aktivasinya kalian menggunakan senyawa misalnya basa, NaOH atau KOH. Nah, di sini variabelnya adalah variabel konsentrasinya bisa, misalnya NaOH-nya konsentrasinya misalnya 10%, 15%, 20%. Itu variabel. Atau variabel pun juga bisa dalam bentuk senyawanya, senyawa aktivatornya. Misalnya kalian menggunakan senyawa aktivatornya NaOH dibandingkan dengan KOH, mana yang lebih bagus? Atau misalnya variabelnya adalah kalian ingin membandingkan antara aktivator asam atau basah, yang mana yang paling bagus untuk aktivator ini untuk pembuatan karbon aktif. Misalnya menggunakan HCl, HNO3 misalnya, dibandingkan dengan NaOH atau KOH. Jadi variabel adalah sesuatu yang ditetapkan terlebih dahulu oleh peneliti, untuk apa ditetapkannya? Untuk dipelajari, dan ditarik kesimpulannya, Itu adalah variabel. Nanti kita akan lanjutkan tentang macam-macam variabel di video selanjutnya. Untuk hari ini, untuk pembahasan kali ini hanya membahas tentang pengertian dari variabel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.